Ini kan pilot project kita nih. Nama channel kita nih kan Riau yang asli. Boleh nama kan? Riau yang asli. Karena aku kan bukan Amirul yang asli. Banyak orang salah kaprah nih bang. Sebelum Indonesia ini merdeka, Riau itu kan udah ada. Kita ini kan Riau kan. Pertanyaan yang harus dipertanyakan. Kenapa ada Riau asli, ada Riau tak asli? Kenapa tuh? Iya kan? Orang bingung nih. Ada Riau darat, ada Riau laut. Riau tuh tak usah pakai darat laut. Jadi Riau ya Riau. Riau aja. Iya kan harusnya gitu. Riau ini kan nama yang diberikan oleh bangsa Peringgi, bahasa Peringgi. Peringgi itu bahasa Portugis. Oh Portugis. Pada masa mungkin Alfonso lah pada zaman itu. Alfonso kau tahu kan? Tahu. Alfonso dia datang ke negeri Melaka tu waktu menjelajah ke sini. Nah di dalam pemahaman bahasa Portugis tu sungai itu arti dia Riau. Oh sungai itu Riau. Rio. Karena negeri kita ni banyak beralirkan sungai dari hulu ke hilir kan. Dari atas ke bawah, dari Sungai Carang ke mana-mana. Makanya dikasihlah negeri kita ni Riau. Karena banyak sungai air. Mengacu kepada kosakata Rio tu tadi. Riau. Oh iya, Brazil kan banyak orang Portugis ya, memang bangsa Portugis itu. Iya, bahasa asli kampung dia tu Rio. Berubah sekarang pakai bahasa Portugis sebagai bahasa negara. Macam kita lah ya, bahasa Indonesia ini awalnya bahasa Melayu gitu kan. Nah sekarang yang jadi kau pertanyakan tadi tu, kenapa pula? Kenapa pula tuh? Pekanbaru jadi negeri Riau kan? Iya. Riau ini kan kalau disalah tempatkan, ini kan bisa mengakibatkan kesesatan dalam berpikir sejarah. Harus tekankan lagi lah kepada masyarakat ini kan udah cerdas lah ya. Betul. Harusnya kan Riau itu dikembalikan lagi posisinya ke kita nih. Ya Riau kan sini kan. Iya, karena tapak tilasnya adalah Sungai Carang, bukan Sungai Siak. Bukan Sungai Siak, betul. Karena sana tuh udah Pekanbaru. Iya. Pekanbaru di sini. Ini Riau itu di sini, Sungai Carang tuh ya. Karena belum ada banyak pembuktian itu Portugis ada di Siak. Oh di Siak. Tapi banyak perannya di Melaka ke kita. Karena kan sini bagian dari Melaka juga dulu. Dalam etika rekonstruksi sejarah dibalikkan nama Riau itu. Ini sepantas-pantasnya Sepantas-pantasnya tuh. Nah itu harusnya dibalikkan. Kenapa? Kita tidak mungkin memfakekan sejarah, memalsukan, tidak aslikan Riau itu tidak boleh. Itu dianggap Anda gagal dalam berkebijaksanaan. Tapi sekarang jadi pecah juga tuh, satu provinsi Riau, satu provinsi Kepulauan Riau. Ya itu kan cuma karena repot tak mau ngetik aja. Capek malah saya nak bikin nama lagi, udahlah itu aja gitu. Tidak boleh sebenarnya. Oke, di dalam administrasi bernegara sah-sah saja. Tapi dalam administrasi sejarah gimana? Kalau Riau itu bukan tempat aslinya. Nah, sementara sempat orang baca sejarah peta-peta dulu kan, Riau itu kan di tempat kita. Iya, kita di sini. Nah, tiba-tiba pakai GPS, dia pesan Gojek, diantar ke Pekanbaru. Iya tak ya pula. Sesat pula tuh. Kasihan kurir itu. COD pula kan. Ini pasar Riau aja kan? Pasar Riau aja. Nah, tapi di sinilah kita memang mengharapkan lah ya. Sebenarnya pemerintah Indonesia itu lebih mengangkat poin sejarah itu, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sebenarnya. Ingat pesan orang Melayu kan, cakap sesuai nama. Nah itu balikkan barang tuh ke sini. Harus sini. Bukan masalah tak enak lah nanti begini. Nah ingat ada pepatah. Kalau tak enak nanti orang seenaknya. Nah, sekarang orang menggunakan kata-kata Riau ini kan dengan seenaknya meletakkan tempat di mana-mana. Betul. Nah, tapi dia mengikat sejarah Riau beserta ketokohannya kan? Betul. Ke Penyengat. Nah, ketemulah kadang-kadang kawan dari luar kan, Malaysia, Singapura, ke Thailand kan. Jadi mereka tuh tahu Riau itu setelah mereka sesat dulu di Pekanbaru. Niat hati itu nak ke sini. Ke Riau. Ke Riau. Nah, jadi karena nengok Riau itu adalah Pekanbaru. Jadi orang ke sana. Nih. Ternyata tiba sesat. di sana orang sana bilang bukan. Berarti kan mereka tertipu, tersesat, betul. Habis ongkos kan? Habis ongkos 2 kali balik. Tipis dompet koyak. Hancur. Nah, sekarang jadi pertanyaannya, apa negara pemerintah pikir? Itu bukan masalah sepele. Ini masalah orang kasih nama Riau, berjuang atas nama Riau hingga Pahang Johor. Itu pakai berdarah-darah. Hargailah sedikit. Ya, karena mereka ini kan mempertahankan wilayah itu kan pakai darah-darah. Betul. Nah, kita ini bukan merasa egosentris kita karena kita anak Kepulauan Riau, bukan. Karena kita ini menghargai orang-orang dulu sebelum kita memperjuangkan nama itu. Jadi untuk apa kita bergaduh? Gara-gara hanya Riau itu dikembalikan namanya ke sini, kembali lagi ke tempat aslinya. Ya mereka boleh pakai terserah mau pakai provinsi Siak ke, Rengat ke, atau Kampar atau provinsi Pekanbaru. Tak ada masalah. Cuman Riau itu balikkanlah nama saya di sini. Nah, jadi betul juga Ban. Ini balik lagi nih. Dengan nama channel Riau yang asli ini, semoga dengan pembahasan kita pertama nih kita ajak masyarakat berpikir dan memberikan, bukan memprovokasi ya, tapi biar tidak buta sejarah aja. Kita tak perlu memprovokasi supaya sebenarnya itu kan hak masyarakat. Hak masyarakat mengembalikan. Masyarakat harus tahu gitu. Iya, karena kita tak mungkin cerita borak. Ya betul, ini bukan tembegang, ini bukan cerita borak nih. Bukan bacret nih. Ini cerita asli-asli aja. Ini asli-asli aja betul. Nah, karena ini kan
kenapa engkau berikan satu topik pembahasan masalah Riau dan menyangkut channel kita nama dari Riau yang asli. Ya kita cerita yang asli lah. Kita yang asli betul, itu cerita asli betul. Saya pernah dengar juga tuh. Iya kan? Sama macam inilah kalau abang bilang kita tuh kan menghargai nih orang-orang yang memperjuangkan nama Riau ini sampai berdarah nih. Berdarah. Sama macam otonom Kota Tanjung Pinang. Jadi setiap kali otonom itu kan kita kan ada berziarah nih ke makam-makam pahlawan apa segala macam. Tapi ada beberapa orang atau beberapa komunitas yang cuman datang ke Pulau Paku. Tenggelamnya kapal Belanda tuh kan di situ. Tak ada Pulau Paku tuh, tak ulang tahun Tanjung Pinang nih. Betul tak? Itu kan kenapa jasa Raja Haji Fisabilillah dia itu dikatakan pahlawan. Betul. Karena jasa perjuangannya di situ pembuktian bahwa dia adalah seorang yang punya andil besar sekaligus peran dalam membuat strategi perang di wilayah kelautan. Betul. Nah, Belanda itu kan dengan intervensi pada waktu itu ingin menguasai dan menyerang pusat ibu kota kerajaan kita waktu itu masih di Sungai Carang. Pastilah lewat depan Pulau Paku atau daerah Kamal itu kan. Betul. Nah, dengan kecerdikannya Raja Haji Fisabilillah menggunakan Pulau Paku, benteng Pulau Penyengat. Bukit Kursi itu. Jadi mereka bisa mampu membuat jebakan di situ. Jadi dibikin kandas kapal itu. Dibikin kandas ya. Nah, setelah dia kandas, kapal ini kan tak bisa maju mundur. Tak bisa maju mundur. Itulah diserang habis-habis itu. Udah jadi lubuk kan? Udah jadi lubuk lah. Sasaran posisi. Engkau tekan pasti pakai meriam dekat penyengat kan? Akhirnya kapal itu roboh. Pada masa itu bisa menenggelamkan suatu kapal induk. Kira-kira menurut engkau viral tak pada zaman itu di seluruh angkatan laut dunia? Pasti kalau misalnya di zaman sekarang benda itu adalah terjadi dengan sosmednya sebesar-besar ini, itu viral kali. Menenggelamkan satu kapal induk. Apa kata seluruh angkatan laut dunia? Yang nenggelamkan kita pula bangsa Melayu yang terkecil di sini ya. Siapa Raja Fisabilillah itu kan? Siapa dia nih kok kan? Udah mana kan? Bukan sembarang uang nih. Tapi disitulah kita bisa dapat pelajaran bahwa jasanya dia dalam mencegah pusat pemerintahan Kesultanan Riau Lingga Johor Pahang pada waktu itu untuk tidak masuk ke Sungai Carang. Itulah pembuktiannya. Itulah benda alat itu masih ada sampai sekarang Pulau Paku. Iya. Nah, seperti pembahasan Riau tadi kan. Kenapa Pulau Penyengat dijadikan pulau bahasa? Karena kita sama-sama melegitimasi bahwa Raja Ali Haji betul. Yang sang pujangga itu sebagai bapak bahasa. Dan itu sudah dijadikan pahlawan nasional kan? Betul. Kenapa dia diletak di Pulau Penyengat? Karena makam dia kan di situ. Betul. Itu kalau itu aku paham. Paham. Makam dia tak jauh dari makam Engku Putri. Betul. Komplek tuh. Nah, jadi karena berkenaan dengan itu, abang bilang wajib bikin monumen bahasa. Dia di samping tokoh bahasa itu sendiri. Iya, supaya masyarakat Indonesia juga nanti kan paham kenapa ditaruh di sini. Maksudnya di situ pun udah ada juga makam pahlawan tersebut. Jadi ketokohan Raja Ali Haji yang dilegitimasi oleh negara Republik Indonesia menjadi pahlawan nasional karena peran besar dia terhadap bahasa Indonesia. Bahasa melahirkan. Nah, akhirnya kan bahasa Indonesia itu kan berasal dari bahasa Melayu. Jadi kita perang itu bagaimana kita berkata-kata menggunakan bahasa. Nah, itulah kekuatan diplomasi pada zaman itu setiap apapun. Nah, kita ini kan perang menang apa semua itu kan berdasarkan diplomasi. Betul. Data berperang-perang gitu enggak lagi. Nah, jadi Raja Haji itu membuat suatu pemikiran dengan pena dan bahasa kita mampu mencegah pertempuran dan memenangkan peperangan cukup dengan diplomasi. Cukup dengan berbahasa aja. Dan wajar disandingkan bahasa Melayu itu dengan bahasa Indonesia. Makanya pertama kali Indonesia menyebut dia mulai berbahasa Indonesia itu kan tertulis pada Sumpah Pemuda. Betul. Kami berbahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Nah, udah pasti kan? Udah pasti. Bukan 45 kan? Bukan 45. 1928.